Untuk pertama kalinya saya bergabung dalam rangka mensyiarkan haul dzikra wafati haula'i auliya'illahi tis'ah, haul wali Ini saya baru pertama kali nih menghadiri acara haul wali Songo. Kalau haul Sunan Ampel, Sunan Bonang sudah pernah, tapi haul wali Songo baru kali ini, yang digagas oleh Akhil Azizil Muhtaram Kiai Misbahul Munir. Apa tujuannya haul? Pertama, alaqah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan para aulia. Ruhani kita ini, ruh kita ini juz'i, parsial, sendiri-sendiri. Ruhnya Mas Hasan, Mas Abu Bakar, Said Akil, sendiri-sendiri ruhnya ini. Terhalang oleh fisik. Terhalang oleh fisik. Hawa nafsunya geragas, hubbud dunia, hubbul jah, hubbul istimta', hubbul tamattu' dengan syahwat. Maka ruhnya sudah parsial, kotor, juz'i dan kotor. Maka harus selalu melakukan alaqah, hubungan dengan arwah universal at-tahirin. Ruhnya orang-orang yang soleh, yang sudah menjadi ruh universal, ruh kulli. Jadi para orang soleh, aulia, ulama kalau sudah wafat, bergabung dengan arwahnya para anbiya, para rasul, menjadi ruh kulli, ruh universal, kembali menjadi al-a'yanu tsabitah, entitas laten, yang kalau bahasa gampangnya alam arwah dulu. Ketika kita ditanya alastu birabbikum, jawabnya qalu bala syahidna. Di sana arwah tahirah, ruh yang suci, ruh universal, yang semuanya mentauhidkan Allah ketika itu. Nah, arwahnya orang soleh, para ulama, para aulia, bergabung dengan para arwahnya para nabi, para rasul, kembali menjadi arwah universal seperti dulu ketika zaman alam arwah. Itu bahasa awam. Kalau bahasa filosofinya namanya al-a'yanu tsabitah, entitas laten, merupakan faidul muqaddas dari asma Allah, faidul aqdas dari dadatul mutlaqah al-mujarradah an ismil idafat, the absolute one existence without relation. Kalau orang paham saudara. Wujud pertama kali adalah wujudnya Allah, az-zatul mutlaqah al-mujarradah an ismil idafat, the absolute one existence. Dan satu yang tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh relasi, tidak butuh artikulasi. Kemudian terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Maka muncullah asma-asmanya yang 99. Setelah asma 99 butuh relasi, pasti ada relasi, pasti ada artikulasi. Contoh misalkan nama Allah Al-Khaliq, ya harus ada makhluk. Tidak sekali-kali namanya Al-Khaliq, pasti ada makhluk. Ar-Razik, ya pasti ada marzuq, yang memberi rezeki, yang harus ada yang diberi rezeki. Al-Alim, yang mengetahui, ya harus ada yang diketahui. Maka asma Allah pasti otomatis akan ada relasi dan artikulasi. Dari asma Allah itulah maka lahir alam arwah atau al-a'yanu tsabitah, entitas laten, merupakan al-faidul muqaddas. Dari a'yanu tsabitah maka terjadi tajalli ghaibi, muncullah yang namanya Nur Muhammad, al-haqiqah al-muhammadiyah. Dari Nur Muhammad itulah akan terjadi tajalliyat,
tanazzulat, ta'ayyunat, maka lahirlah alam semesta ini. Paham betul? Saya paham begini 3 tahun, mas sampai 10 menit paham, gak mungkin. Jadi alam semesta ini semuanya merupakan tajalli dari asma'nya Allah. Asma'nya Allah tajalli dari zatnya Allah. Melalui tajalli tadi, melalui Nur Muhammad atau Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haqq. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit bumi kecuali dengan al-haq, al-makhluk bih, yaitu Nur Muhammad. Para wali songo adalah auliaillah yang sangat berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara, bukan hanya di Jawa. Di Nusantara menghadapi kekuasaan dominasi agama Hindu dan Buddha. Hindu yaitu kerajaan Empire Majapahit yang berkuasa sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Nusantara inilah semuanya. Buddha di Pajajaran, Pakuwon, Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa bagian barat beragama Buddha. Wali Songo mendakwahkan Islam bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang Hindu dan Buddha tanpa kekerasan, tanpa perang, tanpa bom, tanpa takbir, nggak ada yang takbir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah kepada Allah pertama kali dengan cara metode wisdom, kearifan, hikmah. Ini yang paling bagus, yang paling nomor 1. Dakwah dengan bil hikmah. Ini yang dijalankan oleh para wali songo, tanpa mencaci maki, tanpa misu-misu, tanpa menjelekkan orang lain. Justru menampakkan beliau berakhlak mulia, tawadhu, baik akhlaknya, rendah hatinya, tidak sombong. Maka orang Jawa, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa? Kapitayan. Percaya pada Tuhan yang Maha Satu, Sang Hyang Widi, sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Artinya bukan orang Jawa, gak paham ini. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yen ono malah dudu. Sang Hyang Widi sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Disumpamakan malah bukan. Itu namanya agama kapi. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi itu. Namanya siapa yang Maha Satu itu? Datang agama Hindu, percaya bahwa Tuhan ada 3. Kemudian datang agama Buddha. Datang agama Islam, menegaskan Tuhan yang satu itu ada namanya Allah. Nah ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh kita ini. Ini yang sedang kita cari-cari. Namanya siapa Sang Hyang Widi itu? Ternyata namanya Allah. Dengan berbagai cara dakwah yang luar biasa, kita harus berterima kasih pada Wali Songo. Umat Islam Nusantara yang tidak mau menghormati Wali Songo, tidak mau membacakan Fatihah untuk Wali Songo, tidak mau ziarah kubur Wali Songo, orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Kita
Kita bisa tahu Islam dari wali. Sebenarnya sebelum Wali Songo sudah ada wali yang datang ke Indonesia. Pertama kali konon ceritanya, pedagang-pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Nanti pedagang datang 80 mati 50. Kata Raja Persia, ada apanya di Jawa ini? Pedagang-pedagang dari Persia banyak yang mati kalau pedagang ke Jawa. Maka Raja Persia mengutus Syekh Ahmad Subakir. Siapa namanya? Syekh Ahmad Subakir. Coba Syekh tengok sana ada apa di Jawa ini. Ternyata datang ke Nusantara ke Jawa, di Jawa banyak dedemit, makhluk jahat. Jadi kali turun aneh. Maka oleh Syekh Subakir, makhluk jahat dedemit tuyul itu dirantai tangannya semua, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang baik, senyum-senyum gitu, tidak mau masuk Islam tapi tidak akan mengganggu orang Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togok. Percaya silahkan, enggak apa-apa, itu saja. Itu Syekh Ahmad Subakir. Jadi yang berjasa besar mengusir makhluk-makhluk jahat, dibuang ke Laut Selatan. Kuburannya banyak. Ada yang punya pendapat di Magelang, di Gunung Tidar, tapi yang benar di Goa, Sulawesi Selatan, yang benar kuburannya itu. Yang kedua, Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang dipanggil Syekh Mbah Wasil. Siapa namanya? Mbah Wasil. Beliau datang ke sini jumpa dengan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga Jepara yang terkenal adil. Ratu Sima tidak mau masuk Islam, tapi mendengarkan, mengikuti nasihat pengarahannya Syekh Mbah Wasil. Sehingga beliau, Ratu Sima, menjalankan pemerintahannya dengan adil, disenangi oleh rakyat. Itu kerajaan ada di Jepara. Kemudian Syekh Wasil bergaul atau kenal dengan Raja Doho, namanya Joyoboyo. Namanya siapa? Joyoboyo. Syekh Wasil punya kitab, namanya kitab Al-Asrar, kitab rahasia, bahasa Arab. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo, yang isinya memprediksi tanah buat, memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sekarang terkenal dengan buku Ramalan Joyoboyo. Padahal itu asli kitab bahasa Arab. Kitabnya siapa? Syekh Wasil. Namanya Al-Asrar, Kitabul Asrar. Kuburnya di mana Syekh Wasil? Di Masjid Gedong Kediri Kota. Apa namanya? Setara Gedong Kediri Kota. Di sana Mbah Wasil namanya. Itu ulama yang terkenal. Yang kedua, ada lagi ulama besar tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Hati-hati orang Jawa Barat, hati-hati. Terutama di orang Cirebon, terutama hati-hati. Di Rengas Dengklok, Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli qiraat, qori, suaranya enak, hafal Quran, dipanggil Syekh Kuro. Siapa namanya? Syekh Kuro. Qori, itu qori. Ngajarkan agama Islam, pesantren, ngajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, marah. Ada agama baru dari selatan, dari Kawali Ciamis, sekarang dikawali pusatnya kerajaan Pajajaran tuh, Pakuan, Galuh Pakuan. Oke. Berangkat ke Rengas Dengklok, Kerawang. Saya bunuh. Agama apa ini baru ini? Setelah sampai di sana di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Kuro, perempuan lagi baca Quran.
Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya putilang, kuning tinggi langsing. Sulit carinya ini. Kalau kebalikannya banyak, hitam gembrot, pendek banyak. Itu Raja Pamanarasa, jangankan mau membunuh atau nempelin Syekh Kuro, malah klepek-klepek jatuh cinta. Langsung sama Syekh Kuro, murid sampai untuk saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa. Ki Gede Tapa itu adalah kepala pelabuhan Cirebon. Coba Cirebon lagi, Masya Allah. Ki Gede Tapa melamar. Kata Syekh Kuro, ya silahkan, tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam lah, gampang. Baca syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari pasar lah. Apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Tasbih ini bahasa Cirebonnya lintang kerti, tasbih. Saya cari di pasar, gak ada di sini. Ada di Arab, di Mekah, Jeddah, Madinah ada. Udah saya terbang ke sana, ambil tasbih. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, Prabu Siliwangi baca mantra, Hong. Biasanya terbang, Hong, ngecek. Sekali lagi, Hong, gak bisa terbang. Sekali lagi, Hong, gak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu itu udah masuk Islam. Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, Hong ini baca. Ini Bismillah dulu, Bismillah dulu. Nur dia, Bismillahirrahmanirrahim. Hong. Langsung terbang ke sana, tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali dongeng ya, dongeng itu ya. Tapi yang jelas fakta sejarah, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanarasa dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3, beragama Hindu. Satu namanya Ambit Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Muslim namanya Subang Larang. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad, keluar dari Islam. Masuk Islamnya hanya karena ingin menikah dengan Subang Larang. Tapi nanti punya anak 3, semuanya pejuang Islam. Satu, Syekh Rahmatullah, yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan, kecuali ada satu patih tidak mau masuk Islam, namanya Patih Pucukumun. Tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan, diikuti oleh suku Baduy sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Pelongus banget sih, nggak sejarahnya, nggak tahu sejarahnya. Pelongus main. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah da ini. Artinya sun jagalah da agama ini. Sunda. Atau dari kata sanat. Sun, sunat. Apa? Patoh, pasak. Sunda itu artinya. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somatullah, yang dikenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Hati-hati. Beliau sakti, punya ilmu 3. Satu, Aji Dipa. Apa? Paham, mengerti tentang bahasanya binatang. Semut kalau bicara, paham beliau. Apa? Lalat kalau ngomong, paham dia. Kambing kalau ngomong, paham dia. Namanya Aji apa namanya? Aji Dipa. Yang kedua, Titi Murti. Mantra Titi Murti kalau dibaca bisa kelihatan besar, raksasa. Orang melihatnya itu besar. Yang ketiga, Halimun, bisa ngilang. Tuh Ki Kuwu Cirebon. Wah, kalau sampean bisa ngilang, Alfamart habis nanti. Alfamart, Indomaret gak aman kalau saya bisa ngilang. Itu Ki Kuwu Cirebon. Ki Kuwu Cirebon berguru pada Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati.
Muridnya banyak, antara lain muridnya Nurjati itu di samping Cirebon juga di Gede Tapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah ada namanya Tanah Abang, Lemah Abang, Lemah Merah. Di Madura ada Lemah Abang, di Jakarta ada Tanah Abang, di Cirebon ada Lemah Abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Darussalam. Konon katanya bukan bapak asli, bapak asli adalah Said Soleh, Habib Soleh katanya aslinya itu. Tapi dipelihara oleh Pangeran Darussalam, yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Zatul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah gak usah dibahas Habib bener apa udah usah. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kalau dari ayah bin Ahlil Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Ini adik saya Mustafa Agil bisa nggak itu ya? Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampinya orang Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cespleng lagi. Contoh, kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek, mau dimarahi, baca. Tapi ada bismillahnya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak lambeku tekaweti juga gemeter sekabe kang sigit pariku tekawelas sekasih sekabe kang kru ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejok bumi 7 kali, Kapolsek tersenyum gak jadi marah. Saya jangan. Tapi bismillah, kalau gak bismillah macet. Nah, itu hebatnya Sunan Gunung Jati. Jampi ini kalau gak pakai bismillah tidak efektif. Tapi pakai bismillah efektif. Wah, banyak sekali jambi-jambi seperti itu, banyak sekali. Ya Allah, gelap sangat gelap sewu suaraku macan putih onderaku macan orang orang gigiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya macannya Allah. Nanti macan bisa ngawal diri saya kemana-mana. Itu ini rahasia jadi ya. Rahasia jadi, Masya Allah. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya Rebon. Rebon itu udang kecil. Citu air. Cirebon penghasil udang dan terasi. Caranya dakwah, caranya bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, Pariangan sebelah timur, dibekot terasi jangan sampai ke Raja Galuh, Kerajaan Galuh Majalengka. Gelapakan. Rajanya marah, ini masakan tidak enak, nggak ada terasinya. Kenapa ini? Marah dia. Marah ngejak perang dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup mengutus tentaranya perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjawinangun, dekat rumah saya 7 kilo lah kira-kira. Nyimas Gandasari namanya. Dialah yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh, menjadi terpusat sebagai kerajaan Cirebon yang Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan, tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun.
Yang bisa gunting siapa? Ki Gede Magelung. Ceritanya gitu ceritanya. Walhasil kalau cerita panjang 2 tahun baru selesai lah. Kasih saja. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Hadiahnya banyak, piring-piring. Lihat di kuburannya kan, banyak piring-piring di temboknya itu, piring, guci, dan ada lagi hadiah yang paling penting, perempuan cantik. Zaman dulu biasa gitu, hadiah perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Namanya siapa? Ong Tin. Kutilang lah, kuning tinggi langsing, Cina. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atikah namanya istri tuanya. Nyai Atikah. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sama dengan Nabi Ibrahim nih. Sama dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah cemburu, Siti Hajar bawa ke selatan. Bawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya, maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu asal mulanya keturunan Ong Tin yang kulitnya kuning-kuning, maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadinya dikuasai oleh para aulia, para ulama direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan. Ada lagi Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Istrinya 571 istrinya. Enggak apa-apa, sampai jangan niru. Bisa patah. Di antara istrinya namanya Cina, namanya Subanci. Siapa namanya? Orang Jawa manggilnya Dewi Retno. Sah tidak? Sah tidak? Laki-lakinya Hindu, istrinya Muslimah. Sah tidak nikahnya? Tidak sah. Quran bukan fikih, bukan fikih, Quran. Suaminya Hindu, istrinya Muslimah, gak sah. Kalau kebalik barangkali sah kalau dibalik. Kalau suaminya Muslim, istrinya non Muslim, ini gak kebalik, tidak sah. Tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya secara syariat tidak sah, tapi ada hakikat yang akan dituju, akan dikehendaki oleh Allah. Punya anak laki-laki, nama Cinanya Jin Bun. Siapa namanya? Jin Bun. Jin Bun ini nakal, diusir dari keraton lah, gak disenangi orang-orang keraton. Beliau keluar dari keraton Mojokerto kan, macam-macam Mojokerto, jalan ke timur, sampailah ke Ampel Denta, Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan belajar ngaji di situ, belajar ngaji Quran, khatam, hafal Quran 5 tahun. Permisi pada gurunya, Syekh Maulana, saya anak penguasa, saya anak raja, harus jadi raja, harus jadi penguasa. Kata Syekh Maulana Rahmatullah, iya nak, kamu yang muda silakan berpolitik, bila perlu maju pilpres kamu. Kalau saya kiai tua, saya ngurusin pesantren sajalah kalau saya. Nah, tapi saya doakan kamu menang lah kira-kira. Ringkas cerita. Nah, kalau ada kiai tua berpolitik nggak pantas sebenarnya. Kalau saya udah tua lah, nggak usah berpolitik lah. Ya udah 70 tahun. Kalau adik saya ini masih 63, 64. Ringkas cerita. Berdirilah awwalu mamlaka Islamnya fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro. Rajanya adalah, namanya Jin Bun diganti oleh Sunan Ampel, Abdul Fattah. Rajanya namanya Raden Abdul Fattah. Begitu kerajaan Demak lahir, masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak.
Karena orang Hindu itu berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Warya, Waisa. Orang kecil tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun raja, ingsun. Kalau kita ini kaulo alit, budak kecil. Sampean dalam, saya ini adalah debu yang ada di kaki Anda. Kalau salaman nggak bisa pakai tangan, nyium dengkul. Kalau rakyat kecil mau hormat pada raja, nyiumnya dengkul, ngesot dari pintu ngesot. Di sini dengkul, nggak boleh pakai tangan. Nah, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Para wali songo ngajar Islam, usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget, seumur-umur gak boleh ngomong ingsun, sampai kiamat kurang rong dino gak bisa ngomong ingsun, kecuali kalau masuk jadi masuk Islamnya orang Jawa itu karena ingin ngomong ingsun. Itu metode dakwahnya, bil hikmah namanya, bil hikmah. Kiai jalan-jalan, wali jalan-jalan, ada orang lagi sesajen, nasi sekepel ditaruh pojok rumah, ada bawang merah, ada cabai merah. Kiai tanya, apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, pelari yang jangan ada di rumah saya. Kata kiainya, bukan terus musyrik, tendang, enggak. Musyrik, tendang, bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin dedemitnya lari, potong kambing, masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing satu, 40 gulai, 40 lauk. Sudah selesai, Kiai. Sudah selesai, Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan taruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi Selamatan. Indonesia. Tuh caranya para wali songo dakwah bil hikmah. Ada lagi Sunan Kudus, namanya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban dengan potong sapi. Padahal korban itu di kitab, di perintah Quran di Arab gak ada kerbau. Kanjeng Nabi nggak tahu kerbau, itu Nabi Muhammad nggak tahu kerbau. Oleh sebab itu ganti kerbau. Kenapa? Penjaga perasaannya orang Hindu. Orang Hindu sapi itu muqaddas. Sapi itu suci. Ini dipotong coba. Tahu gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang Hindu? Sapi itu suci. Kok dipotong oleh orang Islam? Maka Sunan Kudus jangan pakai sapi, tapi gunakan pakai diganti kerbau. Maka orang Hindu berkata, oh tiba Islam sama. Harus hafal itu Falak, Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi. Hafal nggak? Oh biasa tahlil, berarti biasa tahlil. Kayaknya nanti berkatnya itu kepala kambing separuh. Itu kiainya yang kami tahlilnya itu. Kalau ente ini paling cuma besok lah. Ya Allah. Umat Islam harus bisa baca Quran. Pesantren modern pun yang di situ ada SMP, SMK, perguruan tinggi harus wajib bisa baca Quran santrinya. Pesan walaupun modern kayak apa? Obadatan. Ya. Wajib bisa baca Al-Quran dengan benar. Itulah mukjizat khalidah. In tatlu khifatan maharrina radha atfa'tana radha wardiya syabibi. Kalau kamu baca Quran
karena takut neraka. Dengan kau baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka. Itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa tamaru ladha min wardi asyabil. Oleh karena itu dakwah harus berangkat dari Al-Quran. Pertama bil hikmah, kedua mau'izatul hasanah, tutur kata yang menarik, simpatik, yang baik, dengan matal-matal, dengan dongeng, dengan perumpamaan-perumpamaan, bahasanya yang baik. Jangan misu-misu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilm. Quran ini, kamu jangan misu-misu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, jangan caci maki orang Hindu, jangan caci maki orang Buddha. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Orang Sunda enggak mencaci maki orang Jawa, orang Jawa mencaci maki orang Madura, orang Madura enggak mencaci maki orang Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Orang kita enggak mencaci maki orang Cina, orang Cina enggak mencaci maki kita, enggak mencaci maki orang Arab. Enggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ayat 100 surat Al-An'am. Quran melarang mencaci maki apalagi dalam dakwah. Kata Imam Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fi. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya, lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Imam Ghazali, ente niatnya bela Islam tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fi. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis minor, premis major, yang masuk akal, yang berbuah. Itulah metode dakwah. 1 bil hikmah, 2 bil mau'izatil hasanah, 3 bil mujadalah wal munadharah allati hiya ahsan. Dialog, diskusi yang bermutu, berkualitas, menggunakan logika rasional, premis minor, premis major, konklusi yang efektif, yang positif. Itulah namanya ilmu mantik. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Insyaallah yang hadir semuanya ini ala barakatillah, ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, syukran wa dumtum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.